Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Masuk dalam bab la yustasfa'u billah ala khalqih. Tidak boleh menjadikan Allah perantara untuk makhluk. Jadi misalkan Allah aku jadikan perantara untuk meminta kepada engkau. Seperti ini tidak diperbolehkan. Karena kurang pemuliaan dan pengagungan kepada Allah. Dibawakan hadisnya Jubair ibn Mut'im. Beliau berkata, Ja'a A'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang A'rabi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'rabi itu orang Arab yang tinggal di daerah-daerah pegunungan. Yang biasanya berpindah-pindah. Yang mereka itu kebanyakannya dari sisi adab kurang. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, ya Rasulullah, nuhikatil anfus waja'al iyal wahalakatil amwal fastaski lana rabbak. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jiwa-jiwa lemah, keluarga kelaparan, harta hancur, mintakan untuk kami kepada Tuhanmu air. Ini kisahnya kemarau panjang. Kalau kemarau panjang, jiwa lemah. Kenapa? Karena kehidupan biasanya tumbuh-tumbuhan, nggak ada ternak-ternak mati. Fa inna nastafi'u billahi alaika. Nah ini kalimat yang nggak boleh. Sesungguhnya kami menjadikan perantaraan Allah untukmu. Kan syafaat itu perantara. Misalkan kita minta sama seseorang, secara langsung nggak diberi. Kemudian kita ajak seseorang yang memiliki kedudukan untuk menjadi perantara kita. Mas, tolong. Saya kemarin menghadap dia itu nggak di ACC. Ya, minta kepada orang, akhirnya di ACC. Nah, ini ya, jemaah hormati, Allah dijadikan perantara untuk Nabi Muhammad SAW. Wabika Allah. Kalau ini boleh, kamu aku jadikan perantara untuk minta kepada Allah. Maka Nabi SAW, subhanallah, subhanallah. Kalimat subhanallah itu satu sisi takjub kepada perkara yang jelek. Satu sisi pengingkaran kepada perkara yang tidak layak.
Jadi kalau ada sesuatu yang tidak layak kita ingkari, subhanallah. Subhanallah. Iya. Tapi kalau misalkan takjub dengan sesuatu yang baik, masya Allah. Subhanallah itu boleh takjub, tapi nanti kalau melihat ciptaan Allah. Nanti seperti sifat ulul albab, itu ketika melihat penciptaan langit dan bumi, ya maka mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, kau tidak ciptakan ini sia-sia, maha suci engkau. Subhanallah, lihat langit. Nah, Nabi SAW dalam kalimat ini, subhanallah, subhanallah, takjub dengan perkara yang tidak baik. Mosok Allah dijadikan perantara untuk minta kepada makhluk. Pengingkaran kepada sesuatu yang tidak pantas. Famazala yusabbihu hatta urifat dzalika fi wujuhi ashabihi. Maka terus Nabi bertasbih sampai diketahui pada wajah-wajah para sahabat. Sumaqala Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, waihak, celaka kamu, atadri Allah. Celaka kamu. Apakah kamu tidak tahu berkaitan tentang agungnya Allah? Agungnya Allah. Inna sya'nallahil a'dhamu min dzalika. Perkara Allah itu lebih agung dibandingkan dengan dijadikan perantara untuk meminta kepada makhluk. Innahu la yustasfa'u billahi ala ahadin min khalqi. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak dijadikan perantara kepada seorang pun dari makhluk. Disebutkan hadisnya. Jamaah hormati, hadis ini dibawakan tentang bab Allah tidak boleh dijadikan perantara untuk makhluk. Menunjukkan hukumnya haram. Kenapa? Li'annahu tanakusun yunazzahullahu anhu. Itu peremehan. Itu peremehan. Masa Allah dijadikan perantara. Makanya pertemuan yang lalu, termasuk orang yang kurang mengagungkan Allah, itu Allah dijadikan dagangan. Ketika mau beli demi Allah, akhirnya orang kalau dibeli, dia sebutkan demi Allah. Ya wes lah. Iya. Ketika mau jual demi Allah, akhirnya orang sebenarnya tidak berniat untuk membeli, tapi dia sebutkan nama Allah, yang jual dia beli. Ini seperti ini kurang pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan. Pelajaran dari hadis, haram menjadikan Allah perantara kepada makhluk, enggak layak. Karena Allah itu tadi atadrimallah inna sya'nallah a'dhamu min dzalika. Tidakkah kamu tahu berkaitan dengan Allah, urusan Allah itu lebih besar. Masa Allah dijadikan perantara? Kasarannya kan cuma untuk apa itu? Iya. Sekedar untuk tadi, kalau di tempat kita namanya comblang. Nyumblangi kepada makhluk. Lah sing ngasih siapa? Yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang ngasih Allah? Allah dijadikan comblang. Tidak layak. Ya, ini hukumnya haram, lima fidzalika minatanakusi lillahi azza wa jalla. Karena dalam perkara yang seperti itu ada unsur peremehan kepada Allah. Dan nanti sumber kesyirikan itu ternyata kurang pengagungan kepada Allah di bab terakhir nanti. Akan disampaikan oleh penulis. Ini fikih yang pertama. Yang kedua, tanzihullah amma la yaliku bihi. Mensucikan Allah dari perkara yang tidak layak. Dari perkara yang tidak layak. Contoh, orang punya anggapan Allah di mana-mana. Allah disucikan. Ya, zat yang maha sempurna masuk di mana-mana. Kata-kata di mana-mana itu di tempat-tempat yang kotor gitu. Di tempat-tempat yang umum, tanzihullah amma la yaliku bihi. Makanya nanti pembahasan asma wa sifat, nggak boleh Allah diserupakan dengan makhluk. Masa pencipta diserupakan dengan makhluk? Ya, nggak mau. Ya nggak mungkin. Lawang sesama makhluk saja, seseorang itu dipadani kadang nggak suka itu. Rupamu kok mirip kayak. Ya, cuman sama manusia aja.
Itu dimiripkan. Dulu ada orang itu rupanya mirip. Tapi satunya dia merasa besar, satunya dianggap wong biasa. Lu kembaranmu marah itu. Marah. Merasa martabat dia direndahkan. Oh saya, masa dipadani karo wong biasa. Padahal wajahnya betul-betul mirip. Apalagi nanti dengan selainnya. Ini tanzihullah amala yalikuti. Inkarul mungkar wa ta'limul jahil. Pengingkaran terhadap perkara yang mungkar, pengajaran kepada orang yang tidak bohong, yang tidak paham. Jamaah yang saya hormati, kalau ada perkara mungkar, walaupun itu sudah menjadi tradisi, kebiasaan, wajib diingkari. Wajib diingkari. Ini Rasul SAW mengingkari perkara yang mungkar. Iya. Kemudian orang yang tidak tahu, itu diajari. Orang yang tidak tahu diajari, taklimul jahil. Pelajaran yang ketiga. Yang keempat, jawazul istifa'i bir rasul fi hayatihi. Kalau menjadikan Nabi perantara untuk meminta, boleh. Ya, makanya tadi kita sampaikan kalau kelanjutan, ya. Kemudian wabika alallah, aku jadikan engkau perantara atas Allah. Ini boleh. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Ini kalau menjadikan Rasul menjadi perantara dengan catatan masih hidup. Kalau sudah meninggal, nggak bisa. Tidak diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan setelah meninggal tidak diperbolehkan, praktek sahabat. Contoh ketika istisqa dahulu itu dengan Rasul SAW. Begitu Rasul meninggal, dengan paman. Sampai Umar itu, sahabat itu mengatakan, ya Allah, dulu kami meminta hujan dengan perantara nabimu. Sekarang dengan paman nabimu. Dengan alapas tidak diperbolehkan. Menjadikan perantara. Jadi di masa sekarang banyak. Orang yang menjadikan Rasul sudah meninggal sebagai perantara-perantara. Cuman kadang karena bahasa Arab, nggak paham. Kemarin ada temen, itu tetangganya buka usaha. Jadi buka usaha itu kalau orang yang grup kayak gitu, itu sebelum pembukaan itu malamnya itu pakai apa ya, Yasin macam-macam itu. Ya, itu nanti supaya nanti ya katanya lancar usahanya. Iya, tapi karena kebanyakan orang awam jenenge pembukaan usaha mesti kan makan-makan. Wis pokoknya moco, rampung, mangan-mangan wareg, mulih digawani. Tapi ternyata doanya itu sama temen diperhatikan, sebenarnya temen nggak suka, cuman karena tonggo tedak, ya wis lah delok gitu. Jadi delok itu balik makosidana wahaja itana, itu semuanya itu ternyata dengan wasilah orang-orang yang sudah meninggal. Kan disebutkan untuk ini lahul fatihah. Setelah itu kebutuhan apa yang dia minta kepada Allah itu dengan perantaraan orang-orang yang sudah mati. Cuman bahasa Arab, jadi nggak paham. Nah itu termasuk kesirikan, termasuk inti kesirikan di zaman Nabi itu menjadikan orang yang mati sebagai perantara ibadah. Coba lihat Lata, Uzza, Manat. Lata itu kuburan orang soleh. Iya. Ketika ditegur, kamu jangan sembah itu. Apa jawabannya? Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak sembah mereka kecuali menjadi perantara kami supaya mendekatkan kepada Allah sedekat-dekat. Itu inti kesyirikan di masa dahulu seperti itu. Makanya sampai di pembatal Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memasukkan perantara dalam ibadah dengan orang yang mati, itu pembatal yang kedua. Padahal masuk syirik, tapi kenapa disendirikan? Satu, saking bahayanya. Yang kedua, saking banyak kaum muslimin terjatuh, tapi dianggap biasa. Ini fikih bab yang keempat. Tapi kalau Nabi masih hidup, itu diperbolehkan. Banyak riwayat-riwayat ketika Nabi masih hidup, salah satunya ini. Bahkan ketika Nabi sedang berkhutbah, mirip kisahnya seperti ini. Dengan mengatakan, ya Rasulullah, halakatil anwal, harta hancur, ternak mati. Mintakan kepada Allah supaya Allah kasih hujan. Maka Nabi minta kepada Allah. Iya. Allahumma askina, ya, sukyan rahmatan. Terus minta sama Allah, turun hujan. Contoh yang lain, wanita hitam. Wanita hitam itu ya punya penyakit ayan.
kemudian minta didoakan Nabi, kata Nabi tak doakan bisa sembuh. Tapi kalau kamu memilih sabar, kamu masuk jannah. Kata wanita, saya lebih memilih masuk jannah. Ini menunjukkan boleh menjadikan Nabi perantara ketika beliau masih hidup untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawasul ringkasnya itu 3. Wasilah diperbolehkan untuk berdoa itu 3. 1 itu dengan amal soleh. Wasta'inu bisabri wassalah. Yang kedua itu dengan minta didoakan orang soleh. Minta didoakan orang soleh. Tapi catatannya masih hidup di hadapan dia. Yang ketiga, ya tidak berkeyakinan mesti kalau didoakan dia kabul. Karena namanya doa bisa kabul, bisa tidak. Yang keempat, saya menghormati, tidak sering-sering. Karena kalau minta didoakan itu termasuk jenis permintaan. Dalam Islam itu, meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali kepepet. Tapi kalau kepepet, kita punya masalah, sudah doa gitu ya, sampai sudah ikhtiar maksimal, mejen. Akhirnya, Mas tulung ngewain dongo. Ngewain dongo, boleh itu? Ini tawasul yang kedua. Yang ketiga, saya menghormati, tawasul yang diperbolehkan itu ringkasnya dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Ini wallahu ta'ala alam. Pelajaran dari hadis. Yang terakhir, at-ta'limu bi tariqati su'al li'annahu auqa'u fi nafsi. Pengajaran dengan jalan pertanyaan itu lebih menancap dalam diri. Salah satu metode Nabi itu pengajaran itu dengan sistem tanya jawab. Dengan sistem tanya jawab. Saya itu sebulan sekali ada pengajian itu dari awal sampai akhir isinya tanya jawab. Tanya jawab. Cuman bagi saya paling berat. Kenapa paling berat? Kalau gini kan kita bisa sinau. Bisa sinau. Tapi kalau tanya jawab, ya langsung. Kalau untuk bocoran saya pertanyaan ini disinau sih ya. Iya, saya itu kalau ngrungokne pertanyaan itu deg-degan ya. Piye gitu. Iya. Ya kalau bisa tak jawab, nggak bisa ya nanti diundur dulu. Tapi kadang cepet. Jadi buka fatwa itu kalau pakai HP ya. Kadang juga bisa cepet. Ini kalau ada perkara-perkara yang rumit. Wallahu ta'ala alam. Selesai. Setelahnya, maja'a fi himayatil Mustafa, himat tauhid wasaddihi turuqas syirki. Apa yang datang berkaitan dengan penjagaan Nabi SAW seputar tauhid. Penjagaan tauhid itu semua perkara yang mengantarkan kepada syirik itu sama Nabi SAW ditutupi. Ini indahnya syariat. Indahnya syariat itu kalau ada sesuatu yang terlarang, wasilahnya nggak boleh. Beda dengan buatan manusia. Kalau buatan manusia, kamu jangan zina. Tapi kalau perempuan misalkan auratnya tidak tertutup, itulah ada nilai seni. Menghargai sang pencipta. Jadi dipamer gitu, wah seninya begitu indah katanya. Neng zina nggak boleh. Ya, wasilahnya dibiarkan. Orang mabuk-mabuan, wah jangan itu, sampah masyarakat. Tapi pabrike, ya asal pajeke rutin, wah nggak apa-apa. Ya, itu namanya kerusakan. Ya sama. Nanti kalau dalam masyarakat kita jangan nyuap, tapi prosesnya dingel-ngel. Podo wae berarti ya. Podo wae. Kayak orang ujian apa itu? Orang mungkin lulus, wes. Ya. Sak jeletengmu ya. Katanya nggak mungkin lulus ya. Tapi jangan menyuap. Terus piye ini? Itu ya beda dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan hadisnya Abdullah ibn Syihar. Beliau berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu. Aku datang berkaitan dengan utusan dari Bani Amir kepada Rasul sallallahu. Fakulna, maka kami pun berkata, anta sayyiduna. Wahai Rasul, engkau sayyid kami. Sayyid itu kalau dalam makna yang ya umum itu tuan, pemimpin, tokoh. Ya. Tapi kalau dalam makna khusus
Sayyid itu, lihat penjelasan Dr. Shalih Fauzan, itu adalah seorang yang memiliki as-su'dadu tam, kesempurnaan sifat. Sayyid, kan ada dua makna. Makna pertama, tuan, pemimpin, tokoh. Makna yang kedua, pemilik kesempurnaan sifat. Nabi SAW, anta sayyiduna. Apa yang dimaksud oleh yang berucap, kamu pemimpin kami, tokoh kami. Tapi kata Nabi, as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Enggak. Sayyid yang sebenarnya itu Allah. Kemudian, kami pun mengatakan, afdoluna fabla, a'dhamuna taula. Engkau wahai Rasul, itu yang paling utama dari kami. Yang paling utama dari kami. Kemudian yang paling besar, taula. Taula itu maknanya keutamaan, pemberian, kemampuan, kekayaan. Bahasa kita paling lomo, paling apik. Engkau wahai Rasul. Engkau wahai Rasul. Apa kata Nabi? Qulu biqailikum. Au ba'di qaulikum. Ucapkan dengan ucapan kalian atau sebagian ucapan kalian. Tapi wala yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai syaitan itu menjerumuskan kalian. Kan kadang orang kalau berlebih-lebihan itu menjadikan dia oleh syaitan itu alat untuk melakukan perkara yang buruk. Perkara yang buruk. Muji boleh. Tapi muji itu sing sak anune aja lah, selayaknya aja. Ya. Kadang kalau muji tidak layak, nanti sebutkan. Di masa sekarang pujian kepada Nabi SAW berlebihan banyak itu. Tanpamu ya Rasulullah, Allah tidak ciptakan langit dan bumi. Loh, kebangetan temannya. Masa Allah tidak menciptakan langit dan bumi kecuali karena Nabi Muhammad. Ya, pancaran cahaya matahari itu karena pancaranmu. Kalau kamu tidak lahir, matahari tidak akan bercahaya. Masa seperti itu? Itu namanya berlebihan. Berlebihan. Memuji Rasul, makanya ada ulama. Termasuk Syekh Shalih Fauzan itu beliau kumpulkan pujian-pujian yang itu diperbolehkan kepada Nabi. Apa misalkan, Rasul, engkau Khalilullah, boleh. Rasul, engkau paling takut kepada Allah, boleh. Rasul, engkau paling takwa, atqakum lillah, kan begitu kata beliau. Boleh. Kemudian Rasul, engkau itu pemimpin anak Adam, boleh. Karena saya itu sayyidu waladi Adam, wala faham. Boleh seperti itu. Selama ada adanya boleh. Tapi kadang orang melampaui batas. Ini yang tidak diperbolehkan. Hadis ini apa pelajarannya? Tawaduknya Nabi SAW. Beradabnya Nabi kepada Allah. Beliau dipanggil Sayyid, nggak mau. Padahal Sayyid yang dimaukan itu adalah tuan atau pemimpin. Kok kami, pemimpin kami? Beliau tidak mau. Bentuk beradab kepada Allah. Sama kayak kata-kata Rob. Rob itu kan ada maknanya dua. Walaupun kalau Rabbul Alamin itu pasti Allah. Ya. Tapi kalau Rob dalam idhofah kepada ya nggak umum, itu maknanya adalah tuan. Bisa. Tapi kalau penggunaan seperti itu nggak boleh. Hei, Robku. Hei, tuanku. Ya jangan. Ya ini penjagaan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, an-nahyu 'anil ghulu fil madhi, larangan melampaui batas dalam pujian. Iya. Apalagi itu di hadapan manusia. Jadi wa mujahadatil insani bihi. Jadi memuji orang di hadapannya berlebihan nggak boleh. Memuji itu boleh kalau ada kebutuhan. Ada kebutuhan Nabi memuji, ada itu riwayat-riwayat. Ya, misalkan pernah beliau memuji seseorang itu, wah ini bagus sekali. Kalau misalkan ya celananya tidak menutupi polok, beliau puji. Wah ini sebaik-baik pemuda itu ini. Kalau celananya tidak menutupi polok, Nabi puji itu. Itu diperbolehkan. Jadi memuji diperbolehkan dengan catatan tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Nah, itu kalau pujian melampaui batas itu juga orang nggak suka kok. Siapa yang paling suka dipuji? Perempuan. Perempuan itu dipuji. Tapi kalau melampaui batas, kita dikeplai. Iya mas, rupaku itu, wah kowe
se-Indonesia paling cantik. Lah itu berlebihan namanya. Namanya berlebihan. Iya, itu dusta itu namanya ya. Gombal ya. Itu berlebihan, berlebihan. Ini larangan berlebihan dalam memuji. Nabi tidak suka. Makanya la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Yang ketiga, anna su'dadal haqiqatan lillah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yanbaghi tarkul madahi bilafzi sayyid. Ya, as-su'dad, jadi kepemilikan sifat yang sempurna, hakikatnya cuma Allah. Makanya di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah as-samad. As-samad itu pemilik kesempurnaan sifat. Sehingga diterjemah, semua makhluk bergantung kepada Allah. Karena pemilik kesempurnaan cuma Allah. Ya, makanya sepantasnya meninggalkan pujian dengan lafaz sayyid. Dengan lafaz sayyid. Walaupun dimaukan sayyid dengan makna tuan, tokoh, pemimpin kami. Pemimpin kami. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, penggunaan sayyid itu enggak sembarangan. Walaupun kalau ditanya, boleh enggak kita menggunakan sayyid untuk Nabi Muhammad SAW? Ya. Kalau dalam ucapan keseharian, ya, semoga sholawat dan salam tercurah kepada Sayyidina Muhammad. Itu boleh. Tapi kalau untuk perkara ibadah, enggak boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, enggak ada tuntunannya. Enggak ada tuntunannya. Kan kadang orang kalau membaca sholawat mesti pakai sayyid. Orang ngajeni karo Nabi. Oh, Nabi sendiri dipanggil anta sayyiduna as-sayyidullah. Sayyid itu Allah yang sebenarnya. Dia tidak suka. Makanya pujian yang seperti itu dihindari saja. Dihindari. Orang ngajeni. Lah Rasul sendiri nggak suka kok. Rasul itu paling suka gelaran untuk beliau Abdullah wa Rasuluhu. Itu yang paling beliau sukai. Hamba Allah dan utusannya, itu yang paling beliau cintai, itu seperti itu. Nah, ini pelajaran yang ketiga. Yang keempat, larangan berlebihan dalam lafaz. Sepantasnya al-iktisadu fil maqal. Dalam berucap itu sederhana saja. Orang kalau berucap berlebihan itu kalau bahasa orang, wah omongannya Mas, muntuk. Ya, muntuk. Itu enggak terhormat itu. Enggak terhormat. Saya pernah, jadi ada cerita orang itu kalau ngomongnya dhuwur tenan itu. Jadi waktu datang itu ngomong, anu Kang, kalau ada perlu apa itu untuk urusan umat nanti ke sini. Ya, saya pengen mensucikan harta saya gitu. Lepas renovasi masjid saya itu saya iseng-iseng. Mas, ini masjid mau direnovasi itu kalau anu mau butuh itu. Ya sik orang medho itu. Ya. Lain waktu ngomong lagi. Iya, gimana? Ini anu cair lah. Oh, jane kari gesek nih orang sempet gitu. Bahasanya kari gesek gitu loh. Sampai akhirnya orang-orang itu, teman-teman itu hafal. Ya, jajan gesek katanya. Seperti itu. Loh, kalau omong dhuwur ya, jamaah hormati, tidak sesuai dengan kenyataan, itu sesuatu yang tidak pantas. Tidak pantas. Lah termasuk takalluf fil alfat itu menggunakan lafaz-lafaz yang tidak dipahami oleh orang yang diajak bicara. Makanya ada kalimat kalimun nas ala qadri ukulihim. Bicarai manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Kalau kita ngomong orang kelas SD dengan kalimat-kalimat wong kuliah. Wah, angel itu. Kita harus memiliki skill. Skill itu apa, Mas? Skill ya. Orang nggak paham. Iya. Dengan teman-teman yang awal ngaji dengan lama, itu pun para ulama perhatikan itu. Misalkan kalau sudah lama, kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Kalau orang awam jangan. Kalau orang awam, sunnah ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal sunnah itu kalau dalam makna umum, syariat. Islam itu sunnah. Ini hati-hati, jadi jangan berlebihan dalam menggunakan kalimat. Atau dengan pelafatan. Pelafatan itu kadang orang berlebihan, seakan-akan Islami masalah yang kita hadapi. Masalah gitu loh. Masalah yang kita hadapi. Iya, itu wah, seakan-akan di fase-fase ke, ya, fase-fase ini nganggo ain ini. Iya. Nah, kalau bahasa Arab memang betul, ya, misalkan. Tapi itu berlebih-lebihan. Ini dilarang dalam syariat kita.
Yang terakhir, penjagaan tauhid. Amma yuhilu bihi minal aqwal wal a'mal. Dari perkara yang bisa menghilangkan, mengosongkan berkaitan dengan tauhid. Dari ucapan ataupun perbuatan. Jadi yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, ucapan dan perbuatan, itu dihindari. Kemudian dibawakan hadis, ya Rasulullah, ya khairana, wa bena khairina, wa sayyidana, wa bena sayyidina. Faqala ya ayuhan nas, qulu biqailikum. Wala yastahbihannakum asyaiton. Anna Muhammadun Abdullah wa Rasuluhu. Ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalani Allahu Ta'ala. Kata Nabi SAW, ini ada orang-orang, wahai Rasul, engkau yang terbaik di antara kami. Benar itu? Rasul itu memang orang yang terbaik di antara kami. Iya. Kemudian, wabna khairina, anak yang terbaik dari kami. Setara nasab, beliau itu nasabnya paling tinggi. Beliau nasabnya paling tinggi. Kan bangsa Arab itu nasab paling tinggi dari Hasim. Hasim dari Quraisy. Quraisy dari keturunan Ismail. Ismail keturunan Ibrahim. Ya, betul. Sayyidana. Nah ini yang beliau nggak suka. Sayyid kami. Wabna sayyidina. Anak sayyid kami. Kata Nabi, wahai manusia, ucapkan dengan ucapan kalian. Tapi jangan sampai syaitan menghiaskan untuk kalian hawa nafsu kalian. Sehingga hilang kewarasan kalian. Sekarang kan begitu. Orang memuji Nabi seperti yang kita contohkan tadi. Berlebihan. Berlebihan. Apalagi saya ngaku cucu ini itu. Ngaku cucu ini itu, wah kalau mau memuji mbah moyangnya, wah berlebihan sekali. Jadi bapak moyang kami itu bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ini. Kayak ngono bos. Putu niki diwehi kabeh gitu loh. Ya. Tapi kemarin gelut di mana itu? Di Pemalang atau di Malang atau di mana itu? Iya. Gelut sampai ada yang parah itu. Ini jamaah hormati, Nabi tidak suka. Aku hamba Allah dan utusannya. Aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang Allah turunkan kepadaku. Nabi tidak suka kalau disanjung dengan sanjungan yang melampaui batas. Hadis ini larangan melampaui batas dalam pujian. Sama seperti sebelumnya. Kemudian berlebih-lebihan dalam lafaz li'alla yuhdi ila syirik, agar tidak mengantarkan kepada syirik. Kedua, tawaduknya Nabi. Nabi itu sangat tawaduk, menjaga akidah supaya nanti jangan sampai akidah itu menjadi rusak. Yang ketiga, beliau itu hamba dan utusan Allah. Ini pernah kita sampaikan. Beliau hamba itu memiliki 3 makna. 1, tidak memiliki sifat ketuhanan karena hamba. 2, tidak berhak disembah karena hamba. Makanya siapa yang memberikan ibadah kepada Rasul? Syirik. Termasuk cinta. Kata Ibnu Utsaimin, kalau seorang cinta kepada Rasul mengalahkan cinta kepada Allah, syirik itu. Apa tandanya? Disebut nama Allah nggak takut. Jadi kalau misalkan kita maksiat atau ndolimi orang, kemudian orang itu mengatakan takut sama Allah, santai wae. Tapi begitu, oh kamu nanti dapat syafaat dari Rasulullah, langsung merinding. Berarti cintanya kepada Rasul mengalahkan cinta kepada Allah, syirik karena beliau hamba. Hamba itu nggak punya hak untuk disembah. Yang ketiga, beliau sebagai hamba paling sempurna penghambaannya. Paling sempurna penghambaannya. Makanya kalau seorang mengaku sebagai muslim, sementara dia beribadah kepada Allah melebihi kadar yang Rasul tuntunkan, itu namanya lancang. Karena beliau itu paling sempurna penghambaannya. Tapi beliau utusan Allah. Kalau beliau utusan Allah, 4. Perintahnya dilaksanakan, larangan ditinggalkan, kabar dipercaya, ala yu'badallah ila bima syara'a. Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya. Ini jamaah hormati, yang ketiga pelajarannya seperti itu. Yang keempat, waspada dari makar syaitan. Jadi syaitan itu ya'ti min tariqi ziyadah alal hadil masruh. Salah satu metode syaitan untuk membuat tipu daya itu lewat jalan menambahi batasan yang disyariatkan. Yang disyariatkan, misalkan orang cukup ya Rasulullah anta khairona, cukup. Tapi tambahi lagi, terus tambahi lagi. Itu makar syaitan. Makanya orang pengen selamat dari jalan syaitan,
Dari pintu ini itu ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja. Jangan bikin perkara baru, jangan tambah-tambahin. Itu sudah cukup. Sudah cukup karena makar syaitan itu salah satunya pintunya adalah mintori ziyadah. Dengan kasih tambahan-tambahan. Dan sekarang orang malah seneng itu. Sehingga ada contoh itu dibela mati-matian. Tapi yang nggak ada contoh nih, dicarikan dalil supaya bisa menghindari. Banyak itu. Ya. Oh itu ono yang ustadz itu sudah ustadz katanya 1 juta umat. Ya, itu berkaitan dengan misalkan jenggot. Jenggot macam itu sate. Nggak mungkin saya pelihara. Akhirnya golek pendapat ulama. Yang menjadikan dia terbebas. Tapi perkara yang tidak ada tuntunannya. Apa misalkan maulid Nabi, apa no dalilnya? Nggak ada bela mati-matian. Terus yang kemarin tuh membahas tentang acara makan-makan di Kepaten. Itu golek ke dalil benoleh. Nah kalau kayak gitu nanti mencari ketergelinciran ulama untuk membenarkan kemungkaran parah nanti. Parah itu ciri orang yang dalam hatinya berpenyakit. Nanti kalau golek pembahasan ulama itu nggak lepas kok pendapat A dengan pendapat B yang bertolak belakang. Saya terakhir itu membahas tentang pengharaman nikah mut'ah. Ibnu Abbas, coba siapa yang nggak kenal? Beliau pernah berpendapat nikah mut'ah boleh. Kalau itu digondeli, wah, luar biasa nih itu. Sapa sing mbok gonceng bojoku no ning tak nikahi 3 jam no. Ya. Besok ganti lagi. Sapa nih itu? Kita tak nikahi 3 dino no. Ya. Rusak nanti. Ini sekali lagi ya hati-hati. Jadi jangan hormati waspada dari makar syaitan. Salah satu makar syaitan nambahi. Makanya syariat itu jangan ditambahi, jangan dikurangi. Masalah fikih dikasih contoh. Wudu 1 kali wajib. 2 kali lebih sempurna. 3 kali sunnah. 4 kali dosa. Kan wudu ini misalkan basuh sekali wajib. 2 kali lebih baik. 3 kali sunnah. 4 kali itu sudah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Itu buruk. Ini contoh. Sampai para ulama itu mau makan. Apa hadisnya ketika mau makan? Kul sami Allah. Tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah. Bina kalau tambahin bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tasmiyah itu beda dengan basmalah. Sampai ada yang seperti itu. Walaupun sebagian, ya kalau nyebut nama Allah itu bisa bismillah, bisa bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati-hati. Jadi jangan tambahi, jangan kurangi. Jangan tambahi, jangan kurangi. Ini wallahu ta'ala. Bab terakhir. Dibawakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'a qabattuhu yaumal qiyamah wa samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Tidaklah orang musyrik itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wong musyrik itu ngeremehke tenan sama Allah. Ya. Lah masa Allah kok disandingkan dengan patung? Yang patung itu kadang bikinan mereka sendiri. Bikinan mereka sendiri. Iya. Itu lagi bikin dadi disembah sampai di masa jahiliyah itu ada sahabat bar salat itu ngguyu dhewe itu. Kelingan apa? Zaman jahiliyah. Bikin berhala dari makanan, setelah jadi disembah, setelah disembah pangan dhewe Tuhane. Itu kan kurang ajar ya, kurang ajar. Jadi tidak mengagungkan Allah. Sementara kata Allah, itu bumi semuanya aku genggam di hari kiamat. Padahal bumi itu 7 lapis. Langit itu Allah gulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dari inti, orang itu kalau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar pengagungan, terjatuh dalam kesyirikan. Terjatuh dalam kesyirikan. Ini ayat. Kemudian dibawakan hadis. Kisah seorang pendeta atau ulama dari kalangan Ahlul Kitab. Mendatangi Nabi SAW dengan mengatakan, Muhammad, sesungguhnya kami mendapati Allah itu menjadikan langit di 1 jari. Bumi di jari-jari. Pohon di 1 jari. Tanah di 1 jari. Seluruh makhluk di 1 jari. Kemudian Allah berkata, Anal Malik.
Aku adalah Malik. Raja, penguasa, pemilik. Maka Nabi SAW itu tertawa sampai gigi seri beliau itu kelihatan. Membenarkan ucapan Habr. Jadi membenarkan ucapan tokoh dari Yahudi tersebut. Dari ahli kitab tersebut. Lalu dipadakan ayat yang disebutkan tadi. Jamaah hormati, sama diulang-ulang dalam beberapa riwayat. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Bahkan nanti dalam riwayat Ibnu Abbas, langit 7, bumi yang 7, dalam genggaman Allah, itu seperti biji dalam genggaman di antara kita. Permisalannya untuk pemahaman. Tapi bukan sebagaimana hakikatnya, oh tangannya Allah kayak tangan kita gitu. Kalau orang kafir kan kayak gitu. Hidup dalam tangan Tuhan. Jadi tangannya Tuhan gini, terus nanti kasih foto tengah itu. Ya, hidup dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhanmu tangannya podono karo makhluk no. Ya. Ini jamaah hormati dalam hadis yang panjang seperti itu. Lah, hadis ini dan ayat ini menjelaskan agungnya Allah. Kecilnya makhluk. Coba kalau Nabi kasih misal 7 langit, 7 bumi. Kita dengan 1 bumi. Iya, jangankan 1 bumi. Kowe karo grogol gede ndi? Lah, jangankan grogol, sama rumah aja kita. Apa ada orang yang rumah dengan dirinya gede dirinya? Wah, mlebu rumahku sesek. Ya enggak mungkin. Iya, kita ini kecil. Langit 7 langit 7 bumi dalam genggaman Allah seperti biji sawi. Ya, ini seperti biji yang kecil, menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah demikian agung, saya menghormati, kalau itu tertancap dalam hati kita, hati-hati kita. Mau sholat, wah, ya ngadep Allah, zat yang maha agung. Makanya sampai ada orang yang tanya, gimana supaya orang itu khusyuk ketika sholat? Lek, kalau kamu memulai sholat, coba renungono. Apa yang kita ucapkan ketika mau sholat? Allahu Akbar. Itu kamu renungi. Akbar. Akbar itu isim tafdil. Yang maknanya paling. Allah itu terbesar, paling besar. Itu kalau orang meresapi, sudah. Allah Subhanahu wa taala maha agung. Siapa yang mensekutukan Allah, berarti tidak mengagungkan Allah. Ngeremeh ke Allah itu. Ngeremeh ke Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan 2 tangan, jari, tangan kanan, tangan kiri, telapak tangan. Tapi ingat, ala ma yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan keagungan Allah. Ya, makanya kaidah sifat ada dalil, jangan ditolak, jangan disimpankan maknanya. Yang ketiga, jangan ditanyakan telapak tangan Allah itu kayak apa. Ilmunya tidak diterangkan. Ilmunya tidak diterangkan. Ya, yang terakhir jangan serupakan dengan makhluk. Makanya termasuk bid'ah di masa sekarang itu, kalau orang itu membuat konsekuensi. Misalkan Allah tinggi di atas arsy, berarti Allah pada arah. Allah pada arah itu berarti Allah pada tempat. Allah pada tempat itu berarti Allah diliputi oleh tempat. Berarti Allah itu memiliki fisik. Apa ada pembahasan kayak gitu di kalangan ulama? Kemarin yang kajian Syekh itu yang terakhir di Solo itu, salah satu pembahasannya akidah itu nggak ada pembahasan seperti itu. Nggak ada Allah punya fisik. Tadi disebutkan tangan, jari, kanan, kiri, telapak. Itu kalau bagi kita apa? Anggota badan. Apa boleh kita sematkan Allah memiliki anggota tubuh begitu? Nggak ada pembahasan. Di kalangan ulama terdahulu nggak ada pembahasan. Itu termasuk pembahasan berlebihan. Nggak ada sahabat Rasul, anggota tangan Rasul Allah Subhanahu wa taala itu tangan kanan sama tangan kiri ya. Nggak ada itu. Karena itu secara makna maklum, tapi kaifiatnya Allah Subhanahu wa taala yang mata. Ini pembahasan penting. Kemudian ilmu yang agung itu di Taurat itu terkadang masih ada. Terkadang masih ada. Ini yang datang tokoh Yahudi menyampaikan kepada Rasul, Rasul benarkan dengan tertawa. Dengan tertawa sampai gigi serinya kelihatan. Ini menunjukkan apa yang di kitab Taurat itu ada kalanya masih. Cuman kita nggak diperbolehkan mempelajari. Pernah di masa Rasul itu Umar membawa lembaran, Rasul ini mirip dengan Quran.
Rasul ini mirip dengan Quran. Nabi tidak menoleh. Sampai Nabi katakan, ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab, kamu masih bimbang. Kamu masih ragu. Makanya sikap kita imani. Allah pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah pernah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Allah pernah turunkan Zabur kepada Nabi Daud. Allah pernah turunkan suhuf Musa kepada Ibrahim. Fi suhuf Ibrahim wa Musa. Kita imani. Tapi kalau orang di masa sekarang membawa ini kitab Taurat. Kan kalau sekarang, kitab mereka itu dijadikan satu. Dikasih tulisan Alkitab. Dibelah menjadi dua. Ahdul Qadim sama Ahdul Jadid. Perjanjian lama sama perjanjian baru. Perjanjian lama itu maksudnya Taurat, perjanjian baru itu maksudnya Injil. Apa jawaban kita? La nukadzibuhu wa la nusaddiquhu. Kami tidak dustakan, kami tidak percaya. Kalau ada yang sesuai, lo memang. Wong asalnya kitab yang benar kok. Cuman mereka memiliki perangai itu suka gratil, dirubah-rubah. Makanya bedanya kalau kitab mereka dengan Al-Quran. Al-Quran itu dialih bahasakan ke apapun, aslinya masih ada. Aslinya masih ada. Nah, karena nanti kalau pengalih bahasan keliru, ini terjemahnya kurang pas. Kelihatan. Tapi kalau kita mereka, ini aslinya nggak ada. Kristen Jawa ya basa Jawa, tapi tulisan kitab aslinya Taurat dan Injil sudah tidak ada. Ini wallahu ta'ala. Demikian pula jamaah hormati tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kebenaran, ya walaupun datang dari orang Yahudi, beliau tetap terima. Tapi jangan diambil pelajaran ngaji ki ning endi rapopo. Ya kamu belajar sama copet enggak apa-apa, ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Ya enggak boleh. Kalau belajar tetap kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kebenaran dimanapun itu dhalatul mukmin, barang hilang orang mukmin. Jadi kalau ada orang misalkan wah, peranjingan, nakal, ngomongnya bener. Itu kita terima. Karena ada orang kadang suka mabuk, suka macam-macam itu ngandani anak nduk le, ndamangkan ning masjid salat kono. Wah, iki Pak iki lagi waras iki. Biasanya ngajar elek misalkan. Itu kita akui itu benar, gitu loh. Itu orang yang tawadhu, Nabi seperti itu. Bahkan nanti dalam hadis Abu Hurairah itu setan itu ngomong sama Abu Hurairah akan mencuri zakat di hari yang ketiga, malam yang ketiga, tak lapor karo Nabi. Apa kata setan? Jangan, nanti tak ajari sebelum tidur kalau pengen selamat dariku, itu baca ayat kursi. Jadi godaan setan. Kata Nabi, sodaqaka wa huwa kadzub. Dia benar walaupun dia kadzub, bukan kadzib, pendusta. Ya, itu Nabi tawadhu. Jadi ini teladan dari Nabi SAW supaya kita menjadi pribadi yang tawadhu. Lah ini setelah itu keagungan Allah Subhanahu wa taala diterangkan 7 langit, 7 bumi, itu kalau dibandingkan dengan kursi seperti 7 keping mata uang ditaruh di tameng. Tameng itu paling seberapa ya? Tampah paling lah. 7 keping mata uang. Berarti kursi itu sangat besar. Kursi itu kalau ditaruh pada aras itu seperti cincin dilempar di padang luas. Berarti aras itu besar sekali. Makanya pensifatan dalam Quran arsuhu azim. Arsnya Allah itu besar sekali. Iya, itu makhluk. Nah, kalau makhluknya demikian besar, kamu mau sifati penciptanya kecil? Orang kalau berakal nggak mungkin. Ya, karena hasil itu membuktikan kehebatan orang yang menciptakan. Kalau HP nggak sobo, jane wong idiot nih Mas. Tapi so gawe HP. Kowe mau ngombe obat apa urung tekan? Ya. Lah wong hasilnya aja baik kok masuk orangnya itu enggak. Kan enggak mungkin. Walillahil masalul a'la. Allah permisalan yang maha tinggi. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha luar biasa besar. Ya. Bahkan antara langit satu dengan langit yang kedua jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu. Kalau zaman dahulu perjalanan tercepat dengan apa? Jaran ya. Jaran balap. Itu kecepatannya apa iso ngalahke Nmax? Ya, misalkan ya. Itu cepat sekali 500 perjalanan.
Itu jaraknya antara satu langit dengan langit yang kedua. Langit yang kelihatan itu baru langit dunia. Itu menunjukkan makhluk Allah itu demikian besar. Ya, sementara bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis, di atas langit ada kursi. Di atas kursi itu ada samudra air, jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas samudra air ada ars. Ars Allah itu di atas samudra air. Ars itu permisalannya dengan 7 langit. Seperti 7 apa? Dengan kursi seperti satu cincin dilemparkan di padang luas. Nah, kita punya cincin duncalkin yang lapangan, ayo goleki. Angel itu. Saya kemarin sama santri itu ada kegiatan di Tangmangu, salah satunya ini apa? Nyari barang gitu loh. Jadi ada uang misalkan 50.000 ditaleni itu tadinya mau tak cantolke ning kuburan. Tapi mesakne ini. Itu golek itu bingung itu. Golek bingung, malah ono sing lugu banget itu wis nemu duit itu nggak mau diambil. Kenapa ini nggak tahu uang siapa? Kejujurannya, kejujurannya. Ya. Itu pada di tempatnya nggak begitu luas. Cincin di padang luas. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar. Makanya dari situ ditutup kewajiban mentauhidkan Allah, kemudian diawali dengan kewajiban mentauhidkan Allah, ditutup dengan pengagungan kepada Allah. Karena inti pentauhidan itu pengagungan. Itu pengagungan. Wa may adim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang melakukan syiar Allah, itu ketakwaan hati. Ini yang bisa kita sampaikan, berarti selesai. Kalau dalam mengalih bahasakan, memberikan catatan ada kekurangan, saya istighfar dan saya mohon maaf. Wallahu ta'ala. Belum ditutup? Gigigram. Gigigram, ya. Ya. Giseri ya. Saya sendiri bingung, giseri sama gigigram itu yang mana? Ya, nama itu gigigram. Ya, insyaallah ya. Oh, kok bodoh tuh ya? Hmm. Iya. Oh, kok betul tuh, masya Allah ya. Iya. Masya Allah ya Ram. Ini master tadi. Ya. Obat tuh di ilmu alwi. Jazakallah ya. Ada yang lain? Yang sholawat kalau saya di Jadi kalau penjagaan tauhid, nama-nama yang ada unsur tazkiyah itu nggak boleh. Kalau itu misalkan kalau Saifullah, Nasiruddin, nama-nama seperti itu yang ada unsur tazkiyah. Sayyid itu kan tuan yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itu nama-nama seperti itu sebenarnya dihindari untuk penamaan anak. Ya, penamaan anak. Jadi kalau kasih nama anak, kadang orang kasih nama anak itu kalau nggak paham fikih ya semaunya. Ya, semaunya. Ya. Iya, beliau sendiri kritik nama beliau. Cuman itu pemberian orang tua. Jadi beliau tahunya ya mungkin setelah beliau belajar. Ya, dan itu beliau sudah masuk. Ya, salah itu. Sisi kesalahannya menganggap makhluk itu pencipta. Makhluk itu pencipta. Itu keliru. Ya, itu keliru. Makanya pertemuan yang lalu misalkan nggak boleh mencaci maki massa. Kenapa nggak boleh mencaci maki massa? Karena massa itu yang ngatur Allah. Yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang begitu itu. Biarkan nanti alam yang akan menghukum.
Biarkan nanti semesta yang akan memutuskan. Iya. Itu kalimat-kalimat seperti itu. Seakan-akan kalimat yang pas. Itu sebenarnya ada unsur mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta. Kalau misalkan orang dolim kemudian dia tertimpa musibah, itu bukan alam, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukuman atas kedoliman dia. Kedoliman dia. Bukan itu dihukumi sama Allah. Akhirnya mlebu laut kelep. Allah taala. Itu jadi meyakini alam itu sebagai pelaku. Padahal alam itu hanya sekedar mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Jadi kalau memang niatnya kekhawatiran nanti rezekinya berkurang, itu harus dibenahi. Itu dari kita. Tapi kalau dia niatannya untuk merebut pelanggan, itu juga keliru. Juga keliru. Makanya saya pernah ketemu beberapa orang. Dia itu Masya Allah punya usaha. Semua orang yang mau belajar kepada dia gratis, tapi bawa bahan sendiri. Bawa bahan sendiri. Bahan sendiri dia diajari sampai bisa. Tapi permintaan dia, nanti kamu jangan buka usaha di sekitaran sini. Karena tempat saya berjualan di sekitaran sini. Nah itu seperti itu. Jadi artinya, walaupun mungkin ada orang niatnya apik. Niatnya apik itu, saya buka cedhakin ku yang kono dodol keramen mesake, ben tuku nggonku. Ben tuku nggonku. Nah itu juga seperti itu tuh keliru. Makanya kalau orang niatannya, sejak awal memang untuk merebut, ya jangan. Itu jangan ada memang udah seperti itu. Model seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan. Kemarin ada perusahaan juga ketika merekrut itu dia ini. Nanti kalau keluar itu nggak boleh memiliki usaha yang sama. Usaha yang sama. Ya. Ada perjanjian seperti itu. Karena ya itu tadi. Kalau itu kekhawatiran rezeki keliru. Itu keliru. Tapi kalau ada orang-orang memang seperti itu. Jadi belajar itu tujuannya untuk ini ambil hak dari yang dia tempat belajar nggak boleh. Tapi kalau ngaji boleh. Ngaji itu dulu saya punya murid itu dia Masya Allah sekolahnya mumtaz, pinter banget. Tapi masih ikut daftar. Ya padahal bahasa Arab itu dari nol. Ya setelah itu ternyata apa? Dia pengen belajar bagaimana cara ngajar. Dia cara ngajar. Ya, itu dia seperti itu. Enggak apa-apa. Nanti silahkan ikut sebarkan. Ya, Allah Ta'ala. Jadi semua ilmu yang di situ ada pujian itu ilmu syariat, ilmu kebaikan. Jadi kalau ilmu yang di situ ada keutamaan, itu berarti bukan ilmu yang menyimpang. Bukan ilmu yang menyimpang. Berarti keutamaan seperti itu mencakup ilmu yang di situ tidak menyimpang. Berarti kalau menyimpang tidak masuk. Jadi kaidahnya, semua ayat dan hadis yang membahas tentang keutamaan ilmu, seputar keutamaan termasuk dikelilingi para malaikat, itu ilmu yang tidak menyimpang, ilmu syariat.
Tapi kalau ilmu menyimpang berarti tidak masuk dalam cakupan itu. Wallahu ta'ala. Cukup? Ya, demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.